Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bincang-bincang kita kali ini tentang apa? Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang akan dijalankan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, itu banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya pada saat pasien-pasien periksa begitu, mereka bertanya kepada saya, "Dokter, minggu depan kan sudah mau puasa. Bolehkah saya yang sedang hamil ini ikut berpuasa?" Nah, para sahabat sehat, jadi kita mau bincang-bincang sehingga kita tahu bagaimana sebenarnya menurut medis, kemudian bagaimana juga nanti tips dan triknya sehingga tujuan daripada semua itu agar para bunda yang saat ini sedang hamil tidak galau. Nah, para sahabat sehat, seperti kita ketahui bahwa untuk ibu hamil, juga ibu hamil dan menyusui ya maksud saya, itu sebenarnya kan hukumnya tidak wajib untuk berpuasa. Nah, tapi sebagian daripada ibu-ibu yang sedang hamil, mereka menunjukkan keinginan yang kuat untuk juga ikut menjalankan ibadah puasa. Oleh sebab itu, kita sekarang akan membahas supaya jelas. Jadi pada prinsipnya, ibu hamil itu boleh berpuasa. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, tentu akan bertanya, apa dokter syaratnya kalau saya ingin berpuasa? Pada prinsipnya harus diperiksa kondisi ibu maupun janinnya itu dalam kondisi sehat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kondisi sehat itu bagaimana kan itu menjadi pertanyaan lebih lanjut ya. Yang pertama secara garis besar saya katakan namanya sehat jadi tidak boleh ada komplikasi kehamilan ya. Berat badan ibu juga harus ideal, tidak boleh mengalami apa itu? Kekurangan energi kalori. Paham ya, para bunda yang sedang hamil tentunya pernah diperiksa ya, katakanlah di puskesmas diukur, oh lingkar lengannya 25 normal, oh lingkar lengannya kecil, kurus banget gitu ya. Berat badannya cuma 30, lingkar lengannya cuma 20 begitu. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Kemudian karena dikatakan dalam kondisi sehat tidak mengalami mual muntah yang hebat. Jadi seperti kondisi hiperemesis gravidarum, mual muntah pada awal kehamilan, di mana ibunya minum setetes air atau apapun yang masuk nggak bisa, makan apapun juga muntah. Nah, kalau seperti ini kan kondisinya cenderung kekurangan cairan ya, bisa dehidrasi begitu. Nah, kondisi-kondisi yang ini mengarah bahwa kondisi ibunya memang tidak memenuhi syarat. Nah, kalau bagi janinnya, yang dimaksud dengan janin sehat tentunya diperiksa berapa taksiran berat janinnya. Kalau dicurigai bayi itu mengalami IUGR atau KMK, kecil masa kehamilan, tentu perlu asupan gizi yang lebih. Bahkan diberi namanya PMT, pemberian makanan tambahan. Jadi kalau kondisi bayinya itu mengalami kecil pada masa kehamilan, kemudian ketubannya juga dilihat kok sedikit ya, istilah kedokterannya oligohidramnion, ketubannya kurang begitu, atau kondisi plasentanya yang kurang baik, ada pengapuran atau apa. Jadi prinsipnya kalau ada sesuatu yang tidak atau kurang sehat baik bagi ibu maupun bagi bayi, tentu dokter akan menyarankan untuk bunda yang sedang hamil ini tidak boleh berpuasa dulu. Nah, terus sekarang tadi saya katakan kan itu syarat-syaratnya ya. Yang menjadi hal yang betul-betul perlu diwaspadai sehingga tidak bisa berpuasa adalah apa? Kalau tensinya rendah banget, sampai pingsan, keluar keringat dingin, pusing, berkunang-kunang ya. Kemudian akibat mual muntah yang hebat tadi, lemes begitu ya, dehidrasi, tentunya tidak bisa ya, tidak bisa berpuasa.
Atau ibu ini mengalami perdarahan, katakanlah trimester 1, perdarahan, berarti kan mengalami ancaman keguguran. Atau mungkin juga sudah trimester 2, trimester 3 tapi perdarahan, mungkin apakah plasentanya letaknya nggak betul atau bagaimana, ini pun juga merupakan kontraindikasi. Tidak boleh ya, jadi sekali lagi jangan dipaksakan, karena hukumnya toh tidak wajib, itu kalau sehat, baik ibu maupun janin, boleh. Jadi tidak ada larangan. "Bu dokter masih trimester 1." Ya memang kalau trimester 1, 0 sampai 3 bulan itu kan biasanya masih mual muntah. Nah, kalau mual muntahnya hebat, gimana caranya? Kalau namanya berpuasa kan bolehnya makan cuman mulai buka sampai dengan sahur ya. Tapi kan ya nggak mungkin nggak tidur. Makan pun dikit aja muntah lagi. Gimana? Kan padahal kebutuhan cairan kita tahu ya, kebutuhan cairan paling tidak kan 2 liter begitu. Jadi 8 sampai 12 gelas antara sahur sampai dengan sorry, antara buka sampai dengan sahur ya, seperti itu. Jadi, itulah yang perlu para bunda ketahui. Jadi kalau sudah tahu bahwa hal ini, ada syaratnya, ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa, jangan merasa, "Aduh dokter gini." Ya kan sudah dikatakan dari awal, sebetulnya hukumnya tidak wajib, tapi karena panjenengan tanya, saya mengatakan boleh, tapi syarat-syaratnya itu. Nah, kalau sudah tahu syarat-syaratnya, tentunya para bunda yang kepingin menjalankan ibadah puasa ini akan bertanya lebih lanjut, bagaimana dokter tips dan triknya supaya bisa berpuasa dengan baik dalam arti tetap sehat baik bagi ibu maupun bagi janinnya ya. Yang pertama, tips dan triknya, pola makannya saat sahur maupun saat buka harus memenuhi kaidah pola apa? Gizi seimbang ya. Terdiri dari 50% karbo kan ya, 25% protein, kemudian lemak 10-15% dan sisanya ada ada vitamin dan mineral. Pilih juga makanan yang apa? Berserat tinggi supaya selain mencegah sembelit juga melindungi supaya pengosongan di lambungnya nggak terlalu cepat begitu ya. Kemudian ada tips lain adalah batasi gula. Nah ini, para bunda tahu kan kalau bulan puasa buka tuh pasti selalu yang manis-manis begitu ya, kolak, mau es campur, mau apa pokoknya manis-manis. Justru harus dibatasi gulanya ya. Batasi juga kafein ya, yang suka kopi juga harus dibatasi begitu. Jadi prinsipnya gizi seimbang dan kebutuhan cairan harus diperhatikan. Kalau 2 liter berarti berapa? 8 sampai 10 gelas ya. Bisa berupa air, bisa berupa susu, bisa berupa jus buah, nggak masalah ya. Kemudian tips berikutnya selain pola gizi seimbang tadi, kebutuhan air juga ya. Yang penting adalah istirahat yang cukup. Jadi istirahatnya setelah buka, mungkin setelah terawih begitu, istirahat, jangan begadang. Ya, karena dengan istirahat yang cukup, apa? Regenerasi sel, jadi kembalinya pemulihan sel-sel itu bagus ya. Kemudian yang penting lagi adalah batasi aktivitas yang berlebih. Kalau tanya lu dokter, ibu hamil kan olahraganya jalan nih. Boleh, tapi sekali lagi tidak boleh forsir karena nanti pada saat ibu selesai apa? Setelah selesai sahur ya, kalau jalan masih terlalu pagi, dokter jalannya jam 9 kena matahari, paparan matahari. Nah, juga hati-hati karena kan setelah itu kalau panjenengan tidak berpuasa kan minum ya. Tapi kalau berpuasa kan nggak bisa, setelah berkeringat banyak minumnya masih nanti nunggu saat buka. Jadi sekali lagi perhatikan pola gizi seimbang, kebutuhan air, istirahat cukup dan batasi aktivitas yang berlebih. Nah, sudah cukup jelas ya. Jadi paling tidak punya gambaran. Jadi prinsipnya tidak wajib. Tapi kalau mau berpuasa boleh asal kondisi ibu dan janinnya dipastikan baik, sehat ya. Terus mungkin ada sebagian lagi yang tanya, sebenarnya dokter, puasa itu ada nggak manfaatnya untuk ibu hamil? Selain selain memang ini ajaran, maksud saya, selain ini masalah ibadah ya, ajaran agama ya. Tapi secara kesehatan memang ada manfaatnya berpuasa. Yang pertama adalah menjaga berat badan ideal, ya toh. Ibu hamil kan juga nggak boleh obesitas, nggak boleh terlalu gendut ya. Dengan berat badan yang ideal bisa mencegah
terjadinya diabetes gestasional. Kencing manis itu loh ya, bisa dicegah. Kemudian dengan berpuasa meningkatkan endorfin sehingga suasana hati lebih nyaman karena kita beribadah lebih kusuk, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Endorfinnya juga bagus kan, mencegah stres begitu ya. Kemudian berpuasa juga baik dampaknya terhadap kesehatan jantung karena bisa menurunkan kadar lemak jahat LDL-nya ya. Jadi untuk kesehatan jantung juga bagus. Dan yang tidak kalah pentingnya dengan berpuasa itu terjadi detoksifikasi. Detok tahu ya, jadi membuang racun-racun yang nggak perlu di tubuh kita. Karena kan ada jeda di mana kita tidak makan seperti itu. Jadi sekali lagi para bunda, kalau bertanya di luar itu merupakan perintah agama, ajaran atau ibadah ya, puasa itu untuk kesehatan memang manfaatnya bagus. Tapi khusus karena kita membahas ini untuk ibu hamil dan juga menyusui, bolehkah berpuasa? Jawabannya boleh asal kondisi ibu dan bayinya sehat. Tapi ada tips dan triknya dengan cara memilih pola gizi yang seimbang, kebutuhan cairan diperhatikan, batasi aktivitas yang tidak perlu, harus juga istirahat yang cukup. Oke, para sahabat sehat, jadi udah jelas ya untuk saudara-saudaraku umat Muslim yang kebetulan jadi pasien saya maupun dimanapun Anda berada yang kebetulan ikut dalam channel ini. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kalau Anda sedang hamil dan sudah periksa ke dokter dinyatakan sehat, silakan. Tapi kalau dokter menyarankan ibu, mohon maaf, ibu sudah mengalami keguguran 2 kali. Yang ini pun masih trimester awal, belum memungkinkan, ya jangan memaksa. Karena dokter pasti memilihkan yang terbaik agar ibu selamat, bayi pun sehat kan. Tujuan akhir daripada kehamilan itu kan, saat sudah lahir ibunya tetap sehat, selamat, bayinya juga sehat ya, menjadi generasi penerus yang handal. Oke, para sahabat sehat, saya rasa bincang-bincang kita mengenai bolehkah ibu hamil berpuasa sudah terjawab. Dan kalau Anda rasa konten ini ada manfaatnya, silakan Anda share kepada siapa yang memerlukan. Anda silakan like, subscribe, share ya. Jadi itu yang penting lagi adalah jaga suasana hati supaya tadi tetap sehat. Saya pernah sudah menyampaikan dalam tayangan yang lalu mengenai pentingnya refreshing dan juga healing ya. Tidak harus yang mahal, tapi terutama ini memasuki bulan Ramadan, pikiran harus positif, aura positif, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang punya kehidupan, sumber daripada kesehatan, sehingga ibu-ibu yang saat ini sedang hamil itu mempunyai aura positif sampai dengan melahirkan. Untuk Anda yang belum hamil, yang sedang berjuang untuk mendapatkan garis 2 ya, pejuang garis 2, juga jangan putus asa. Mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon yang terbaik, pasti akan dikabulkan. Oke, salam sehat dari saya. Sampai berjumpa dalam edisi kesehatan, edukasi kesehatan yang akan datang. Salam sehat.